Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin ala hadhihi niyya wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdi mutayyam. Allahumma salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ma li habibun siwa Muhammad khairir rasul linnabil mukarram. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Syauqul muhibbi ila Muhammad aflahu thumma bihi tahayyam. Allahumma salli
سيدنا محمد أم القرى بلد مؤظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita besok di hadapan Allah bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada malam ini
dilanggar hidayah dalam rangka kita mengikuti pengajian rutin seperti biasanya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, kita yang hadir di tempat ini mendapatkan tambahan rahmat dan barakah, mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat kita amalkan di dunia ini dan manfaatnya kita terima di sisi Allah, sekaligus mendapat ridhonya di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, pada malam ini saya akan membawakan hikmahnya birrul walidain. Birrul walidain itu adalah ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Hendaklah kalian berbuat baik kepada bapak-bapak kalian, kepada orang tua kalian, nanti akan mendapatkan balasan di dunia. Anak-anak kalian juga akan berbuat baik kepada kalian. Jadi sering kita bawa tentang ketaatan anak kepada kedua orang tua. Bahkan lebih jauh dalam Al-Quran itu Allah berfirman sekaligus mengandung wasiat dari Allah kepada manusia, khususnya anak-anak yang punya orang tua lah. Ya pasti Allah Ta'ala sebelum berfirman kan sudah mengetahui tentang apa yang akan Allah buat dan dijadikan oleh Allah, termasuk menciptakan manusia. Akhirnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Al-ayat sadaqallahul azim. Ini Allah berfirman termaktub dalam surah Luqman ayat 114 kalau tak salah itu. Ya. Jadi kita sebagai manusia, bagian dari manusia, manusia itu semua ciptaan Allah dari dunia. Sejak pertama kali diciptakan, mulai dari populasi penduduk dilahirkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu masuk dalam kategori manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan saya berwasiat kata Allah pada manusia berkaitan dengan kedua orang tuanya. Khusus hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya manusia itu mengandung dalam posisi sulit di atas kesulitan, atau melarat di atas kemelaratan, ya, sengsara di atas kesengsaraan. Yang namanya manusia itu pasti dilahirkan dari ibunya, kan begitu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya manusia itu mengandung dalam posisi sangat sengsara. Wa fisaluhu fi amaini, dan disapi dalam umur 2 tahun ya.
Jadi kalau di dalam Al-Quran itu batasnya untuk dipisah anak menyusu kepada orang tua itu umur 2 tahun. Sama dengan 24 bulan kan. Kemudian Allah berwasiat lebih lanjut sekaligus memerintah. Anishkur li wa liwalidayka. Yang namanya manusia itu oleh Allah Ta'ala diperintah untuk bersyukur kepadaku, katanya Allah. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, berterima kasih kepada Allah. Wali walidaika, dan berterima kasih juga, bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, nanti tempat kembalinya kepada saya. Allah mengatakan demikian dalam surah Luqman 114 itu tadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, sedikit dikoncei ya bahwa ibu mengandung kita itu minimal yang lumrah itu 9 bulan 10 hari kan begitu ya. Itu posisi orang tua kita itu ketika mengandung kita dulu itu sangat sengsara. Jadi awak dewi ini sebagai anak dari ibu itu harus ingat kesengsaraan sang ibu ketika mengandung kita itu. Tetapi di sini Allah Ta'ala di akhir tadi itu menyebutkan kedua orang tuanya. Jadi bapak dan ibu kan begitu. Hanya yang kebetulan ketiban tanggung jawab mengandung kita itu adalah sang ibu kan. Jadi ibu itu kalau sedang hamil, sedang mengandung anak, itu di posisi umur 6 bulan itu pandangannya tidak bisa ke bawah, harus jarak jauh paling tidak 10 meter ke depan, itu paling pendek itu. Kalau memandang ke bawah itu sudah tidak. Ketika tidur itu tidak bisa itu kalau tidur mengkurap. Iya. Kalau melumah malah menggeh-menggeh, mengkurup tambah tidak bisa. Bisanya miring. Kalau miring itu posisinya ya sudah alternatif paling akhir kan. Memang firman Allah itu pas itu dengan praktek kenyataan terjadi kepada orang yang sedang hamil, termasuk ibu kita ketika mengandung kita. Wahnan ala wahni, sengsara di atas sengsara, jadi double. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kemudian di belakang, karena manusia termasuk kita ini diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke dunia menjadi manusia, diberi nafas bisa bernafas, diberi rasa bisa punya rasa, diberi pandangan mata bisa melihat, diberi telinga bisa mendengar, diberi mulut bisa bicara, dan seterusnya. Itu semua pemberian dari Allah itu. Atas kudrat dan iradatnya Allah kita lahir ke dunia menjadi manusia sempurna seperti sekarang. Oleh sebab itu Allah memerintahkan anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Karena pemberian Allah itu banyak yang kita terima. Kalau mau diperinci itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang ada di badan kita saja sudah tidak bisa kita hitung. Kemudian setelah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, diperintah juga oleh Allah wali walidaika, dan hendaklah kamu berterima kasih kepada bapak dan ibumu.
nanti kamu akhirnya tetap meninggal dunia menghadap kepadaku kata Allah. Ilayyal masir, tempat kembali kamu itu nanti kepada saya. Jadi mau tidak mau, yakin tidak yakin, itu pasti ke sana nanti. Alias meninggal dunia. Di waktu meninggal dunia kan kita sudah tahu banyak riwayat, nanti akan saya terangkan di waktu-waktu yang lain. Itu tanggung jawab masing-masing individu kepada Allah ketika hidupnya gimana, itu nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kembali kepada status anak yang ya mau tidak mau pasti punya orang tua kan. Andai kata orang tua masih hidup, bapak dan ibu, secara fisik, secara transparan, terang-terangan kita diperintah oleh Allah untuk berterima kasih kepada bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu sudah wafat, sudah tidak ada, itu anak juga tetap harus berterima kasih. Dengan kata lain, harus hormat kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik untuk kedua orang tua. Misalnya bersedekah untuk kedua orang tua, misalnya baca istighfar, mohonkan ampun kepada Allah, agar kedua orang tua itu kalau ada dosanya diampuni oleh Allah, dan sekaligus bisa ditempatkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan nikmat, yaitu surga Jannatul Naim atau Jannatul Firdaus, terserah Allah lah, yang penting di surga kan gitu. Ini anak menunjukkan anak tadi itu anak yang soleh kalau bahasa agamanya. Nah, kebetulan firman Allah itu mengandung perintah tadi. Jadi anak itu statusnya sebagai anak kepada kedua orang tua itu wajib ikut aturan orang tua. Maksudnya hormat kepada kedua orang tua. Kalau ada perintahnya, asal perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib anak itu manut, mentaati perintahnya, baik dari bapak maupun dari sang ibu. Kalau bicara kepada kedua orang tua itu dengan cara yang bicara dengan pembicaraan yang baik, yang sopan. Bahkan oleh Allah dilarang, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu itu bicara kepada bapak dan ibumu uff itu gitu. Jadi kayak menolak gitu. Kalau orang tua memerintah misalnya kamu harus ke sana, saya perlu ini, tidak mau. Menolak dengan kata uffin itu menolak. Kalau diperintah, disarankan oleh kedua orang tua, malah jawabnya menito. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak-bentak kepada kedua orang tua, bapak dan ibu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaklah kamu bicara kepada bapak dan ibu dengan pembicaraan yang mulia, yang baik, yang sopan. Jangan kasar maksudnya. Jangan menyakiti kedua orang tua. Andai kata Allah memerintahkan sujud, ya kita harus sujud gitu. Tetapi Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita harus sujud. Cukup dengan berterima kasih, menghormat, pembicaraan yang bagus kan gitu. Ada yang tanya kepada saya, umpama saya punya
orang tua, tapi kebetulan orang tua saya tidak mengikuti aturan Allah. Ya, aturan Allah yang tidak diikuti oleh bapak dan ibu tadi, kita tidak usah mencontoh itu. Kalau dia memerintahkan perintah yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya tidak usah ditaati. Tapi tetap menghormat kepada kedua orang tua. Tidak boleh menentang dalam hal apa saja. Pokoknya tidak boleh anak itu menyukai hatinya bapak dan ibu. Itulah anak soleh namanya. Kalau laki soleh, kalau perempuan solihah. Jadi kalau laki itu anak yang serba taat, hormat, punya akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, luar biasa tentang hikmahnya birrul walidain itu. Bahkan begini, saya tadi malam baca kitab Ta'limul Muta'allim. Salah satu dari sekian banyak poin yang mewariskan kefakiran, di antaranya adalah bicara kepada kedua orang tua dengan menyebut namanya saja. Misalnya ya, punya orang tua bernama Miti misalnya, Bapak Miti. Misalnya, anaknya manggil itu tidak memanggil bapak tapi memanggil Miti gitu. Tidak boleh itu. Punya ibu namanya Sumiem misalnya. Tidak dipanggil sang ibu yang namanya Sumiem, langsung dipanggil Sumiem gitu. Waktu ini anak itu menyebut sang ibu atau mama kalau orang sekarang. Jangan memanggil namanya sendiri langsung, karena itu tidak berakhlak namanya. Itu kebetulan mewariskan kepada anak tadi itu nanti akan menjadi anak yang fakir. Jadi kalau bicara kepada bapak ibu itu yang mulia, pembicaraan yang bernilai kebaikan. Jangan pembicaraan kepada kedua orang tua itu menyebabkan orang lain juga tidak suka, apalagi yang bersangkutan beliau. Di berbagai kesempatan sering saya bawa tentang seorang anak di zaman Rasulullah yang mempunyai tindakan positif, amalnya baik, sosialnya kepada masyarakat baik. Misalnya kalau agama itu sholatnya rajin, puasanya juga, dan yang lain-lain. Kalau dengan masyarakat serawung, saling mengunjungi, silaturahminya luar biasa. Kalau ada masyarakat yang perlu dibantu, dia bantu. Walhasil sahabat Nabi tadi yang diceritakan itu tidak punya ciri jelek kepada orang lain, bahkan kepada Allah dan Rasul itu tetap karena setia di dalam mengamalkan agamanya. Hanya saja anak tadi itu punya tindakan yang menyebabkan sang ibunya itu sakit atau tersinggung mungkin ya. Namanya saja orang tua. Itu sahabat itu namanya Sayyidina Alqamah. Ini memang dibawa kisah ini dalam kitab. Di dalam kitab Musfuri ada itu. Pada satu hari Alqamah ini sakit. Kebetulan sakitnya agak serius
sering koma. Akhirnya istrinya kebingungan, suwan pada Rasulullah supaya Alqamah itu istilahnya disambangi oleh Rasulullah. Ya, cara sekarang dibesuk ya. Lalu istrinya datang kepada Rasulullah menyampaikan, Rasul, Alqamah ini suami saya sakit, ini kritis Rasul. Langsung Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya, diajak besuk Alqamah. Berangkat Rasulullah ke tempatnya Alqamah beserta para sahabat. Di sana Rasulullah melihat Alqamah, karena kalau membesuk orang sakit itu memang bagusnya itu sunnahnya ya, ditanya itu keluhannya apa, sudah berapa hari dan seterusnya. Pokoknya tanyanya yang baik-baik lah pada anak, teman atau saudara yang kita tengok, kita besuk ketika sakit. Rasulullah langsung begitu masuk ke rumahnya Alqamah, melihat Alqamah dalam posisi yang koma, ditanya oleh Rasulullah, iya Alqamah, kamu sakitnya apa, keluhannya apa? Tidak jawab, karena posisinya sudah kritis. Akhirnya Rasulullah mentalkin itu, karena memang disunahkan kalau ada orang yang sakaratul maut untuk ditalkin dengan kalimat tauhid. Ya Alqamah, kata Rasulullah, qul la ilaha illallah. Tidak jawab. Alqamah tidak bisa mengikuti talqin dari Rasulullah itu. Sampai 3 kali tidak jawab, 1, 2 tidak, ketiga juga tidak bisa, sudah koma, sudah tidak sadarkan diri, posisi sakaratul maut itu. Wah, ini gawat, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil istrinya, mana istri Alqamah, suruh ke sini. Dipanggil dengan sahabat, istrinya mendekat Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Nah, ini saya mau tanya, Alqamah ini masih punya bapak ibu ya, masih punya orang tua. Katanya istrinya Alqamah, ya Rasul, kalau Alqamah ini bapaknya, mertua saya sudah wafat, sudah meninggal dunia, tinggal sang ibu nenek itu, ya kan? Oh ya, ada di mana? Ada di rumah. Mungkin Alqamah dengan sang ibu rumahnya beda, sudah berumah tangga sendiri-sendiri kan. Anu aja, tolong ibunya Alqamah panggil, suruh datang kemari. Lalu ibunya Alqamah ditimbali, datang menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah ada di sampingnya Alqamah yang sedang koma tadi. Ibu, betul ya sampean ibu dari Alqamah ini? Iya Rasul, saya ibunya Alqamah. Saya mau tanya ibu, apa saja yang dilakukan Alqamah ketika sehat dulu? Waktu sehatnya itu apa saja yang diamalkan Alqamah, kesehariannya bagaimana? Sang ibu itu jawabnya luar biasa itu, ya Rasul, kalau Alqamah ini anak soleh, anak yang paling baik Rasul, sholatnya rajin 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Puasa kalau Ramadan tidak pernah meninggalkan puasa. Walhasil Alqamah ini anak yang taat akan agama, perintah Allah dan Rasulullah. Kalau ke masyarakat ini luar biasa, kalau ada tetangga yang perlu bantuan, dibantu oleh anak saya.
Walhasil serawung dengan masyarakat, anak saya ini termasuk anak yang luar biasa. Dengan masyarakat kompak, anak saya ini tidak pernah punya ciri. Iya alhamdulillah Bu, tapi ibu mungkin ada yang lupa. Apa saja yang dikerjain selain itu? Tidak ada Rasul. Walhasil Alqamah itu anak yang baik, taat kepada orang tua. Tidak, saya belum percaya. Mungkin ada suatu hal. Coba diiling-iling dengan ibu, diingat-ingat. Ada suatu hal yang keluar dari aturan. Terutama aturan agama maksudnya. Enggak Rasul. Walhasil Alqamah ini yang saya tahu sosialnya kepada masyarakat luar biasa. Ketaatannya pada agama luar biasa. Iya, tapi mungkin masih ada sesuatu yang ibu itu tolong diingat-ingat apa. Ya hanya pada satu hari Rasul Alqamah ini membuat saya ini tersinggung. Hati saya itu terpukul, tersinggung. Hanya itu saja. Saya agak sedih itu karena tindakan Alqamah itu tidak menyenangkan saya. Nah itu Bu, mungkin Bu. Tolong ini dimaafkan Alqamah. Ibu lupakan aja, dimaafkan. Kalau yang satu ini tidak saya maafkan Rasul katanya. Jadi pertanyaan pada Rasulullah, apa itu? Kan gitu. Yang satu ini tidak saya maafkan. Pokoknya tetap saya ini tidak rela dengan tindakan Alqamah terhadap saya. Ya, saya minta sekali dua kali lagi ibu memaafkan, memberi ridhonya kepada sang anak yang namanya Alqamah karena sekarang sedang koma seperti ini. Pokoknya yang satu tidak Rasul. Yang merasa tersinggung tadi nemen itu orang tua sudah tua. Ya. Akhirnya Rasulullah agak nesu ini bahasa Jawanya, marah Rasulullah. Ya kalau ibu tidak mau memberi maaf, saya manggil sahabat aja, sahabat kesini, tolong cari ikan kayu bakar ya, sebanyak-banyaknya, mau saya bakar Alqamah, mau saya opong ini, daripada sengsara besok, biar sengsara sekarang saja, daripada di akhirat besok dimasukkan neraka, tak opong saiki wae katanya Rasulullah. Rasulullah marah karena ibunya tidak mau memaafkan. Yang ibu merasa tersinggung tadi itu lah. Lalu begitu dengar perkataan Rasul seperti tadi, ibunya tolong itu, ya Rasul jangan, ini anak saya, bagaimanapun ya tetap Alqamah ini buah hati saya. Lah ibu tidak mau memberi maaf, daripada terkatung-katung seperti ini, saya bakar saja. Ya ndak Rasul, saya kalau begini sudah memaafkan saja apa yang saya dibuat kecewa oleh Alqamah. Apa kata Rasulullah? Sampai merasa kecewa, tersinggung. Ya karena Alqamah ini pada satu hari Rasul membela kepentingannya istrinya daripada saya. Ini membela kepentingan istrinya daripada saya. Mungkin kan begini ceritanya. Biasanya menantu dengan mertua kumpul satu rumah misalnya. Sang suami itu kalau ada persoalan di antara istri dengan ibunya, suaminya malah bela istrinya.
ibunya tidak dibela malah. Misalnya ada pertentangan di antara menantu putri dengan sang ibu. Ini dengan suaminya, sang anak dari ibu tadi, malah justru istrinya sing diunggul-unggul ke. Ibunya malah direndahkan. Nah ini keliru memang. Itu seharusnya ibu dan istri itu posisinya di bawah sang ibu istri itu. Jangan suami itu, anak laki itu membela istrinya. Kalau istrinya ada persoalan dengan sang ibu, harus membela ibunya. Ini kalau ada persoalan. Nah mungkin, maaf ya, mungkin ibunya Alqamah dengan istrinya Alqamah tadi ada persoalan. Alqamah itu bela istrinya, ibunya enggak. Nah di situ ibunya tersinggung, gitu deh. Kalau tindakan sholatnya enggak ada yang melawan Alqamah itu. Sosialnya juga masyarakat luar biasa. Jadi ibunya tetap menjunjung tinggi posisi Alqamah sebagai anak yang soleh. Hanya satu merasa tersinggung tadi itu yang menyebabkan Alqamah itu ruhnya temangsang di tenggorokannya itu ceritanya, temangsang. Jadi koma itu tidak sadarkan diri, walaupun ditalkin oleh Rasulullah tidak bisa mengikuti. Bukan keluar tetapi orangnya tidak sadar kan. Ditalkin tidak bisa mengikuti. Akhirnya begitu diikhlaskan oleh sang ibu tentang kesalahan tadi itu, Alqamah sadar. Begitu sadar oleh Rasulullah, ditalkin kembali, dia Alqamah kul la ilaha illallah, bisa mengikuti dia, terus wassalam, meninggal dunia. Berarti akhiru kalamihi qauli la ilaha illallah, husnul khotimah itu Alqamah. Tetapi diperlihatkan dalam peristiwa Alqamah itu tentang anak yang bagaimanapun harus birrul walidain. Harus berbuat baik kepada orang tua, bapak dan ibu, terutama ibu. Sudah wassalam, Alqamah meninggal dunia dengan membawa kalimat la ilaha illallah atas ridhonya sang ibu. Hal-hal yang menjadi ibu tadi tersinggung itu diikhlaskan, dimaafkan oleh ibu. Akhirnya bisa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, bisa mengikuti talqin yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita singkat, Rasulullah mengikuti takziah, layat ke kuburan. Begitu selesai dikubur Alqamah itu, Rasulullah ceramah di kuburan itu. Wahai sahabat, saya berwasiat pada kalian semua, kalian itu harus mentaati aturan Allah, mentaati aturan Rasulullah, hormat kepada kedua orang tua. Siapa yang tidak hormat, tidak taat kepada kedua orang tua, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Rasulullah ceramah begitu di kuburan itu. Harus tahu, kalau ada seseorang laki-laki punya ibu, masih punya ibu terutama, tidak dihormati sang ibunya, itu amal ibadahnya jangan diharapkan akan ditolak oleh Allah kalau tidak mau menghormat sang ibunya. Termasuk peristiwa Alqamah yang terjadi kepada mertuanya, ya, istrinya Alqamah menjadi persoalan dengan Rasulullah.
disampaikan di muka umum bahwa Alqamah ini seandainya oleh ibunya tidak diikhlaskan kesalahannya itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Itu Rasulullah. Jadi kita sekarang tahu betapa pentingnya firman Allah tadi itu anishkurli waliwalidayka ilayyal masih. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku Allah dan bersyukur juga kamu kepada bapak dan ibumu. Nanti kamu tempat tinggalnya itu kembali kepada saya, kata Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini gambaran anak yang punya tindakan kurang menyenangkan kepada orang tua. Oleh sebab itu uraiannya pada malam ini menjadi judul hikmah birrul walidain ya. Karena dalam hadis yang Rasulullah katakan di awal tadi itu birru abakum tabirrukum abnaukum. Hendaklah kalian berbuat baik kepada bapak kalian atau orang tua kalian, nanti kalian akan mendapat balasan dari anak-anak kalian di waktu-waktu yang akan datang. Ini kalau dipegang teguh berkaitan juga dengan firman Allah tadi dalam surah Luqman 114 itu, insyaallah seperti apa yang dikatakan Nabi, doanya anak soleh itu yang ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua. Ya, Rasulullah kan bersabda, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalih yad'u lahu. Kan tatkala anak Adam termasuk kita meninggal dunia, maka semua amal yang biasa kita lakukan itu putus. Sudah meninggal dunia, puasa ya tidak bisa, kan begitu. Kemudian sholat juga tidak bisa, dan amal-amal yang lain. Tapi ada 3 hal yang berhubungan dengan posisi kita meninggal. Apabila waktu hidupnya ada sedekah jariyah yang kita sedekahkan, itu harta kita untuk kepentingan akhirat. Ya, contoh sederhana misalnya bangunan mushola ini dibantu keramik 1 kardus misalnya, itu sedekah jariyah itu. Kemudian ilmu yang bermanfaat, tentu ini ulama ini. Orang yang punya ilmu kemudian manfaat diamalkan sendiri, terus diamalkan santri-santrinya. Lah itu mengalir terus itu pahalanya, tidak putus-putus itu. Yang terakhir adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan bapak dan ibunya. Anak yang soleh ini minimal paling tidak ya setelah sholat mendoakan kedua orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini langsung dosanya diampuni oleh Allah, anak yang soleh tadi. Kemudian orang tuanya juga mendapatkan barokah dari doa istighfarnya anak tadi. Kalau ada dosanya bapak dan ibu di dalam barzah sana diampuni oleh Allah karena doanya anak yang soleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi siapa saja yang meninggal dunia, pokoknya yang namanya manusia, ya tidak bisa beramal sendiri kecuali kalau memang waktu sehatnya
dia punya jariyah, punya amal jariyah, sedekah atau ilmu pengetahuan ditularkan pada orang lain, kemudian diamalkan oleh orang yang mendapat pelajaran tadi, dia dapat pahala. Dan yang ketiga adalah tindakan keluarga, terutama anak-anaknya, baik perempuan maupun laki-laki. Maka di sini saya bukan soalnya kadang-kadang orang dianggap kalau dakwah agamaan itu dianggap yang lainnya, ya ini memang urusan agama. Jadi ceritanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kepingin punya anak yang soleh, kan gitu kan, maka harus dibimbing kepada tindakan agama. Kalau bisa dibimbing sendiri, cuman orang itu kalau ditangani sendiri, akhirnya anak itu tidak serius, ya manjalah di rumah misalnya, yang ngajari agama bapak ibu itu iya diajari, tapi tidak maksimal karena anak itu di rumah itu kurang begitu. Orang tuanya begitu anaknya minta mau beli jajan aja ya dituruti, kan begitu. Wong namanya saja anak. Tapi belajar agama kurang serius. Caranya begini, ya serahkan kepada orang yang bisa nangani anak beragama itu. Lembaga lah, madrasah, apa pondok, kan gitu. Itu memang begitu. Kalau ingin punya anak, terbentuk anak tadi itu menjadi anak yang soleh. Kalau orang tua itu sudah berusaha maksimal untuk kepingin anak itu menjadi anak yang beragama betul, punya ilmu, nanti kalau saya meninggal bisa dibacain Fatihah, dibacain istighfar, ya harus ke sana perjuangannya. Sebab kalau cuma diajari sendiri di rumah itu tidak maksimal. Banyak juga pondok-pondok pesantren putra putrinya itu dipondokkan ke pondok lain, walaupun pondoknya besar. Artinya putranya kiai yang punya pondok besar tadi itu putranya malah dipondokkan ke pondok lain. Soalnya kalau belajar di rumahnya kurang serius sana itu. Tapi kalau di pondok yang lain itu kan pondok sana punya aturan sendiri. Akhirnya semua santri di situ harus mengikuti aturan pondok yang ada. Tapi kalau anaknya kiai karena punya pondok pesantren terus anaknya dibimbing dari kecil di situ, ya bisa, tapi kurang serius. Akhirnya dengan kiai-kiai itu putra putrinya dipondokkan ke pondok di luar supaya bisa mengikuti aturan yang ada di pondok tersebut. Garis besarnya itu sebetulnya sederhana itu. Orang tua, bapak dan ibu itu biar kalau ada urutan umur, maksudnya bapaknya dulu dan ibunya meninggal, anaknya masih hidup. Anak hidup itu perhatian kepada orang tua walaupun meninggal dunia tetap. Bahkan dengan gurunya di pondok kan diberitahu bahwa mentaati kedua orang tua itu al-ahya minhum wal amwat. Waktu hidup sampai mati tetap harus hormat, kan gitu. Hanya saja kalau waktu hidup hormatnya lebih mudah. Tapi kalau sudah meninggal ya caranya mudah juga, asal mau dipraktekkan. Ya didoain tadi. Syukur kalau punya kelebihan disedekahi niatnya untuk bapak ibu, kan bagus itu. Itu birrul walidain juga. Jangan lupa kepada bapak ibu walaupun bapak ibu itu meninggal dunia. Minimal setelah sholat didoai Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tidak itu. Apalagi secara khusus Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahuma, Allahumma fir laha warhamha. Itu doanya orang menyalakan mayit. Tidak apa-apa. Yang jelas doa untuk menguntungkan kedua orang tua. Ini jadi melalui loudspeaker ini saya sampaikan saja. Yang dengar monggo, alhamdulillah.
Kalau punya putra ingin, putra putri ingin nanti keinginan orang tua, bisa mendoakan orang tuanya kalau sudah meninggal dunia khususnya. Ya diajari agama dengan serius gitu maksud saya. Ya kalau tidak serius ya harus dimasukkan lembaga yang menyebabkan anak tadi itu bisa serius belajar agama. Tidak hanya asal-asalan gitu. Supaya mantep gitu loh. Supaya ada keseriusan juga setelah orang tua meninggal itu, perhatian kepada orang tua yang meninggal itu juga nemen. Kalau tidak bisa mensedekahkan ya didoain kan begitu. Tapi saya bukan ragu-ragu lagi, tapi memang saya kok tidak yakin ya kalau anak-anak umum ini terus orang tuanya meninggal terus doain orang tuanya, kok saya kok awang-awang pikiran saya. Saya lihat kayaknya sudah tidak perhatian lagi kepada orang tuanya. Lebih-lebih ada mubalik yang melarang, malah itu jadi penyakit itu yang harus ditentang itu. Melarang kita mendoakan orang mati itu mubalik goblok itu banyak masalahnya. Jadi saya sampaikan begini agak keras ini karena anak itu harus perhatian pada orang tua dari hidup sampai mati. Nah, di sini saya perlu tegaskan, mumpung ada waktu, yaitu anak kita harus didorong bisa belajar agama yang bagus, kemudian orang tua dapat pahala terus dari amalnya anak itu. Anak yang ditinggalkan punya tindakan positif itu orang tua beruntung itu. Kalau seperti saya dan panjenengan mohon maaf kan tidak punya harta ya. Jadi anak itu bisanya doain kan begitu. Kalau tidak punya harta kan sebaliknya kalau di akhir zaman seperti sekarang kaya juga celaka, apalagi tidak kaya kan. Kalau anak tadi itu sudah tidak agamis. Iya. Misalnya meninggalkan harta, warisannya dibuat perkara di antara saudaranya. Akhirnya orang tua di kuburan itu cuma dikirimi pertengkaran itu sampai masuk pengadilan gara-gara pembagian harta yang ditinggalkan orang tua tadi. Ya jangan salahkan anak-anaknya, orang tuanya waktu hidupnya itu lengah itu, tidak perhatian pada anaknya, akhirnya dibiarin aja, tidak belajar agama. Begitu ditinggalkan, hartanya dibuat rebutan sampai masuk pengadilan. Jadi ini bukan 1-2 orang loh, banyak ini. Jadi fakta ya. Jadi saya sampaikan ini kemana-mana karena memang persoalannya itu orang tua kurang perhatian pada anaknya. Ya. Jadi ceritanya ada orang kaya, anaknya dimanjakan, tidak dididik agama, dia meninggal, hartanya dibuat rebutan oleh anak-anak yang ditinggal tadi. Karena mungkin yang A, yang B dan C dan seterusnya tidak kompak, karena dasarnya tidak tahu agama, ya sudah hartanya itu dibuat rebutan sampai ke pengadilan. Nah, ini ya sudah, jadi orang tuanya itu sudah rokoso mengumpulkan harta waktu hidupnya, begitu meninggal dipidak dan dipenyet oleh hartanya yang ditinggalkan itu. Karena tindakan anak-anak yang ditinggalkan tanpa tahu agama tadi. Nah ini, jadi serba repot. Punya harta, iya berat tanggung jawabnya. Ndak punya rokoso kan gitu. Kalau memang tidak ada usaha kepada orang tua itu, di mana masa depannya anak-anaknya itu tentang agama. Ini kewajiban tokoh agama memang itu, untuk memberitahu kepada orang tua yang punya keturunan. Saya kira itu sedikit dulu, insya Allah. Yang jelas poin pada malam ini adalah birrul walidain. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'a
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.